hal-hal yang ada di buku Fortune Favors the Ready dan Tukang Kayu dan Pilar Kesuksesan. yang pertama ada di Fortune Favors the Ready, itu ada potensi spiritual, yaitu ada semua tingkah laku manusia akan kembali kepadanya sehingga harus dilakukan sebaik mungkin. Itu adalah dari penggolongan hati dari AAGM, AAG. Ada 3, yaitu hati yang sakit, hati yang mati, dan hati yang sehat. Terus juga ada potensi fisik, yaitu manusia sering menilai dari fisik, penampilan, serta komunikasi yang terdiri dari 10% kata, 35% emosi, 50% visual atau titik, dan 5% variabel lain. Kemudian ada isi otak. Nah, isi otak manusia itu terdiri dari neokortex, sistem limbik, dan otak reptil. Kemudian di poin selanjutnya ada memaksimalkan potensi kecerdasan emosi, yang dimana di dalamnya terdiri dari mengenal dan mengelola emosi diri. Kemudian ada empati, ada keterampilan sosial, dan mampu memotivasi diri. Kemudian selanjutnya ada tips bagaimana strategi belajar yang efektif. Nah, yang pertama itu belajar per sesi, yang kedua belajar bertahap, yang ketiga mencari kaitannya, kemudian yang keempat ada konsentrasi, yang kelima ucapkan dengan keras, kemudian yang terakhir ulangi semua tahapannya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kecerdasan. Nah, jenis kecerdasan itu ada kecerdasan naturalis, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan fisik. Adapun kecerdasan musikal, kecerdasan visual atau spasial, dan kecerdasan matematis atau logis, dan kecerdasan linguistik. Oke, nah selanjutnya ada memaksimalkan potensi kecerdasan otak, yaitu rangsanglah cara kerja otak tiap harinya agar terlatih. Nah, selanjutnya ada elaborasi pikiran dengan orang lain, seperti kayak kita sharing kita dengan orang lain. Terus ada sering-sering gunakan otak kanan dan otak kiri agar seimbang. Nah, Setelah itu kita baca tentang buku Tukang Kayu dan Pilar Kesuksesan. Di buku Tukang Kayu dan Pilar Kesuksesan tersebut ada tokoh yang bernama David J. Lieberman yang menyatakan 2 hal penting agar apa yang kita ucapkan dapat dipahami orang. Yang pertama ada hukum harapan, dan lawan bicara harus mengetahui konteks dari apa yang kita bicarakan. Yang kedua ada dari Denny Irawan S, yaitu intuitive ability, yang berarti kemampuan yang keluar ketika dalam keadaan terdesak. Nah, selanjutnya ada teori komunikasi yang kita ucapkan berakar pada pola pikir, latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, dan bahan bacaan dan keyakinan. Selanjutnya ada 2 alasan seseorang perlu mengembangkan dirinya, yaitu yang pertama ada tuntutan pekerjaan atau hidup yang semakin tinggi. Yang kedua, orang lain juga sedang mengembangkan dirinya sendiri. Oke, kemudian ada lagi poin-poin seperti memiliki citra diri. Nah, memiliki citra diri ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama dari bantuan orang lain dan dipenuhi dengan diri sendiri. Nah, yang bantuan orang lain ini tuh juga terdiri dari 1. Mendengarkan dengan aktif pembicaraan. Yang kedua, meminta bantuan kepada orang lain. Yang ketiga, meminta nasihat kepada orang lain. Yang keempat, menyatakan setuju dan memberi dukungan apabila setuju. Kemudian yang kelima, mengekspresikan perasaan sejujur-jujurnya. Oke, sekian penjelasan dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.